Tadinya Bos Iwai ingin bikin konten gitu kan, cuman Bos Iwai lagi sibuk jualan bro ya, karena ini mau lebaran gitu kan ya, kerjaan memang lagi nggak ada, jadi Bos Iwai dagang bro sekarang bro ya, dagang es buah, sop buah, sama dagang tahu gitu bro ya, tahu crispy gitu kan. Nah kemarin itu sebenarnya lagi rame masalah statement daripada Bapak Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan bro ya, yang kurang lebihnya dia mengatakan bahwa kita yang selalu mengkritik pemerintah itu diharapkan ya kan angkat kaki dari Indonesia katanya bro ya. Itu kata Pak Luhut bro ya. Jadi ini pemerintah melalui Pak Luhut gitu kan, itu nggak mau dikritik bro ya. Jadi ini tentu saja kita memang tidak hidup di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto ya kan. Bos Iwai itu lahir tahun 90-an, tahun 91 Bos Iwai lahir gitu kan. Bos Iwai tidak merasakan hidup di zaman politik era Presiden Soeharto bro ya. Tetapi meskipun Pak Soeharto katanya otoriter gitu kan, itu menurut orang tua di sekeliling kampung Bos Iwai itu pemerintahan Pak Soeharto meskipun anti kritik ya kan, tetapi ekonomi masyarakat pada saat dipimpin oleh Pak Harto itu sangat baik bro ya. Makanya sejarah Indonesia mencatat gitu kan, hanya Presiden Soeharto yang mampu swasembada beras tuh, swasembada pangan tuh, itu menurut orang-orang di sekeliling Bos Iwai gitu kan, orang-orang tua Bos Iwai gitu bro ya. Itu menurut mereka. Karena sekarang iya kan, kita yang katanya negara yang demokratis iya kan, boleh mengkritik gitu kan, tapi ini melalui Pak Luhut kok ini kayak otoriter gitu ya bro ya. Nggak boleh mengkritik pemerintah bro. Padahal tentu saja kan yang kita kritik itu adalah kebijakan pemerintah bro. Iya kan, harga beras, harga telur, harga daging, apalagi ini mau lebaran. Kita harus tuntut kebijakan pemerintah itu gimana caranya berdampak pada ekonomi kita bro. Itu yang dimaksud kritik, bukan menghina orang. Enggak, Pak Jokowi nanti kalau lengser itu nggak ada yang ngomongin Pak Jokowi. Pak Luhut Bin Sarpanjaitan nanti setelah dia lengser nggak jadi menteri, nggak ada yang kritik Pak Luhut lagi bro. Iya kan, karena masyarakat Indonesia juga punya kesadaran yang dikritik itu adalah jabatannya, bukan orangnya gitu kan. Ini Pak Luhut mungkin belum pernah makan eceng gondok kayak ini bro ya, Pak Luhut bro ya. Jadi tidak merasakan gimana rasanya jadi orang miskin, gimana rasanya jadi orang susah. Iya kan, ya kalau kita sih emang nggak susah-susah banget bro ya. Bos Iwai nggak susah-susah banget kan begitu bro ya. Bos Iwai masih bisa ketemu makan, masih bisa merokok tuh iya kan. Tetapi Bos Iwai bicara tentang kehidupan mereka yang ada di gunung, di bawah kaki gunung, yang jauh dari perkotaan, yang ekonominya bener-bener di bawah Bos Iwai, yang ekonominya bener-bener sulit, yang rendah, para gembel iya kan, para pengamen itu yang hidupnya di jalan kan, itu kan harusnya diperhatikan tuh oleh negara kan begitu bro ya. Bos Iwai itu mengkritik bukan untuk Bos Iwai, bukan bro ya. Kan logikanya begini bro, kita tidak bisa membantu orang tuh karena ekonomi kita juga terbatas, ekonomi kita sedikit. Tetapi gimana caranya kita agar bisa membantu orang? Ya kritik pemerintah, agar si orang tersebut tuh yang miskin-miskin itu diperhatikan, kan begitu bro ya. Itu logika daripada kritik bro ya. Sama seperti para intelektual kita tuh, ya kan, para pakar-pakar politik, mereka enggak mentingin diri mereka, enggak bro. Kan mereka udah pada kaya gitu kan, jadi ngapain gitu bro ya. Nih buat teman-teman gitu kan, jadi ada teman-teman yang fanatik terhadap individu daripada pejabat-pejabat publik, sehingga teman-teman sendiri itu ya kan dialihkan pandangannya, dibutakan gitu kan. Itu yang namanya masuk di dalam jerat yang namanya playing victim gitu ya bro ya, dimana ada pejabat publik kita melakukan playing victim gitu kan, dan si orang-orang fanatik itu ya kan pendukungnya itu gitu kan, dia membela mati-matian tuh daripada si pejabat itu. Jadi kita sebagai masyarakat justru terdoktrin gitu bro ya, terdoktrin oleh narasi-narasi pejabat-pejabat yang sebetulnya adalah pejabat korup gitu kan bro. Makanya dulu kalau teman-teman sering lihat video almarhum
Kiai Haji Jainuddin MZ gitu kan, itu dimana di dalam ceramah beliau, Bos Iwai kalau diingat-ingat gitu kan, itu almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ dia tidak memuji Pak Harto, enggak dia bro ya. Tetapi bagi almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ gitu kan, Pak Harto memang pada saat itu dia sebetulnya Pak Harto itu bisa dia tetap bertahan sebagai Presiden Republik Indonesia tuh. Tapi Pak Harto tidak mengerahkan massa, tidak mengerahkan tentara, tidak mengerahkan polisi gitu bro. Ya, karena Pak Harto punya kesadaran masyarakat udah nggak ingin dia jadi pemimpin lagi tuh, ya kan. Pak Harto enggak nyuruh orang untuk bikin demo tandingan. Jadi sekarang coba teman-teman bayangin gitu kan, itu banyak banget tuh kalau ada masyarakat demo yang kontra terhadap kebijakan pemerintah, nanti ada masyarakat, sekelompok masyarakat yang juga demo mengatasnamakan pro terhadap kebijakan pemerintah. Ini ajaib bro ya. Dan itu pasti masyarakat-masyarakat yang pro itu pasti masyarakat-masyarakat yang memang didorong untuk melakukan demo tandingan itu bro ya. Di zaman Pak Harto nggak ada yang namanya demo tandingan bro ya, padahal pendukungnya banyak, iya kan. Jadi Bos Iwa juga kadang suka bayangin gitu kan, seandainya Pak Harto itu memang buruk dari awal, nggak mungkin Pak Harto bertahan 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia bro. Nggak mungkin bro ya. Kenapa? Tadi Bos Iwa sebutkan gitu kan, memang dia ya sebut aja gitu kan, otoriter gitu kan. Apa namanya, istilah-istilah banyak tuh, tangan besi, segala diktator, segala macem gitu kan. Tetapi kebijakan di zaman Pak Harto itu soal ekonomi itu bener-bener dirasakan oleh masyarakat bro. Ya, itu bener-bener. Coba sekarang yang diekspos itu apa? IKN, iya kan. Kemegahan ibu kota Nusantara bro. Banyak tuh ya kan pers-pers kita yang mempublikasikan ya kan kemegahan IKN, rumah-rumah menteri segede gini gedenya gitu ya bro ya. Tetapi teman-teman udah baca belum berita di mana warga lokal, warga masyarakat adat ya kan di IKN bro, itu sekarang diam-diam mereka itu diusir bro. Diusir dengan dalih katanya nggak punya apa namanya sertifikat tanah segala macem bro. Lihat aja berita terbaru itu, banyak yang beredar tuh ya kan, di mana warga lokal IKN ya kan itu diusir secara paksa bro. Dengan dalih tadi tuh ya kan, gak punya surat-surat, ini demi apa namanya program pemerintah bro. Ini di mana keadilannya, di mana bro? Iya kan, padahal setiap hari negara bicara tentang Pancasila tuh, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Ini di mana adabnya nih? Iya kan, para pejabat-pejabat kita di mana adabnya bro. Bahkan kemarin Pak Luhut bilang katanya yang mengkritik pemerintah mending angkat kaki deh dari Indonesia bro. Ini di mana adabnya bro? Jadi kadang-kadang apa namanya Bos Iwai sih apa ya mencari apa namanya sesuatu yang bisa dipujikan dari pemerintah itu ya memang nggak ada gitu bro ya. Bos Iwai selalu dalil Bos Iwai dari dulu bro ya, di dalam cara memandang kebijakan politik itu, para pejabat publik itu dia diberikan apresiasi ketika dia melampaui daripada apa yang dibuat oleh pejabat-pejabat terdahulu bro. Iya kan, misalkan Pak Jokowi nih di ujung pemerintahannya tiba-tiba Pak Jokowi membuat undang-undang di mana itu para menteri, iya kan, pejabat legislatif, iya kan, yudikatif, eksekutif, itu di mana 30% dari gajinya itu dipotong dan dikembalikan kepada rakyat. Kan ini kan keputusan atau kebijakan semacam ini, undang-undang semacam ini kan belum pernah dibuat tuh. Pemotongan gaji, tiba-tiba Pak Jokowi membuat itu, maka itu pantas untuk diberikan apresiasi, bro. Ya, karena belum ada gitu kan. Presiden membuat kebijakan di mana dia memotong gajinya sendiri tuh. Iya kan, pegawai kejaksaan, iya kan, anggota kepolisian, semuanya dipotong tuh, iya kan, legislatif, yudikatif, eksekutif, terus apalagi tuh lembaga-lembaga negara itu para pejabatnya gajinya dipotong 30% dikembalikan kepada rakyat. Jadi apa namanya, kita memberikan apresiasi karena pemerintah membuat kebijakan itu benar-benar untuk rakyat. Kan begitu bro ya. Tiap hari kita ngelihat apa namanya, kalau nonton di berita itu bro ya, seolah-olah ini rakyat ini sekarang ini tentram gitu kan, bahagia ya. Kalau Bos Iwai sih bahagia bro.
Kalau Bos Iwai tentram, tetapi kita disuguhin banyak berita-berita gitu kan. Bentar-bentar satu keluarga bunuh diri karena ekonomi. Bentar-bentar satu keluarga bunuh diri karena ekonomi. Bentar-bentar satu keluarga bunuh diri karena kejar-kejar pinjol tuh. Itu pasti ekonomi, bro. Ya. Jadi nggak nyambung, bro, ya. Yang diperlihatkan atau yang dipertontonkan oleh media-media mainstream kita juga itu sebetulnya adalah pemalsuan fakta namanya, bro, ya. Pemalsuan fakta itu para media-media kita itu emang aneh, bro, ya. Kadang-kadang Bos Iwai juga bingung gitu kan. Ini buat teman-teman sebelumnya jangan lupa ngeteh. Ini Bos Iwai apa namanya? Nggak ngopi, bro. Kalau habis sahur Bos Iwai nggak ngopi. Ngopinya habis buka. Kalau sahur ngopi sambil ngerokok gitu kan. Bos Iwai tiap hari gitu kan kadang suka berpikir gitu, bro, ya. Bos Iwai ini hidup di Bekasi, bro. Jadi buat teman-teman dengerin nih, Bos Iwai ini hidup di Bekasi. Orang Bekasi Bogor perbatasan, hidup di kota gitu kan. Meskipun nyari kerja sulit tapi minimal karena Bos Iwai hidup di kota itu gampang, bro, nyari duit, bro, ya. Tetapi Bos Iwai juga sering nonton di grup, di berita gitu kan, di mana rakyat Indonesia itu yang hidupnya jauh jauh daripada institusi modern, iya kan. Itu bener-bener memprihatinkan, bro, ya. Coba sekarang teman-teman lihat berita terbaru yaitu di KN, bro, ya. Yang jarang diekspos oleh media-media kita tuh. Keadaan masyarakat di wilayah IKN, bro. Sekarang itu mereka itu bajunya ditilep-tilepin tuh, iya kan. Karena diusir, bro. Ya, dengan alasan untuk ibu kota baru, iya kan. Warga adat di sana diusir, terus mereka mau tinggal di mana, bro? Iya kan. Jadi pemerintah pengennya enak doang, bro, ya. Tinggal ngambilin. Dia memang secara legal dia punya kewenangan gitu kan, tapi masa nggak dipikir itu rakyat di Kalimantan, bro, ya. Kesian, bro, orang-orang, bro. Terus para pedagang-pedagang tuh, iya kan, di jalur Pantura aja, bro, ya. Karena Bos Iwai juga banyak berkawan sama supir-supir ekspedisi, bro. Dimana itu sekarang di daerah-daerah Pantura itu, bro, ya, banyak warung-warung yang tutup karena ada jalan tol gitu kan. Jadi banyak yang bangkrut, bro, sekarang, bro. Jadi orang yang zaman sekarang yang miskin ya makin miskin, bro. Yang miskin makin miskin. Kalau yang kaya mah itu si Bahlil, ya. Si Menteri Bahlil itu makin kaya dia, bro. Karena kemarin ya lagi rame juga sih sebetulnya gitu kan Menteri Bahlil gitu kan. Menteri apa dia, bro? Bahlil, bro. Coba kalau yang tahu investasi ya Menteri Bahlil tuh, ya kan. Bos Iwai tiap hari ngomong gitu kan, live streaming. Enggak, bro, Bos Iwai bahkan di tempat Bos Iwai aja nih, kalau ada yang bicara bansos gitu kan, Bos Iwai, kok lu katanya nggak nagih bansos ke RT? Gue nggak butuh, gue nggak miskin. Itu Bos Iwai selalu begitu, bro. Tetapi Bos Iwai juga tidak melarang mereka untuk menerima bansos, kan begitu. Karena di wilayah Bos Iwai juga sama, bro, ya. Itu RT RW, iya kan, sebagai pejabat negara yang paling rendah tuh, RT RW itu sebelum dia membagikan bansos kepada yang seharusnya menerima, itu minimal dia itu saudara-saudaranya dulu, tetangga-tetangganya dulu, bahkan saudaranya yang jauh aja itu pasti dicatat namanya tuh untuk menerima bansos. Itu kan kalau yang di kelas RT RW aja begitu, bro, apalagi yang di atas, bro, ya. Jadi nggak aneh juga sih gitu kan kalau sekarang anak presiden jadi calon wakil presiden, itu nggak aneh juga, bro, ya. Dan itu dicontoh oleh RT RW tuh. Kalau di atas juga kelakuannya begitu, ya gua juga sama lah, mesti begitu kan. Jadi ya kebobrokan etika moral itu jadi menyebar luas ke pejabat publik yang bahkan tingkatnya RT RW, bro. Itu kacau, bro, ya. Karena yang di bawah itu kan gimana yang di atas. Kalau yang di atasnya buruk, ya yang di bawah juga pasti buruk, bro, ya. Itu cara berpikir logikanya seperti itu, bro. Itu kalau menurut Bos Iwai. Mungkin kalau teman-teman cara berpikirnya lain gitu kan, ya nggak apa-apa sih. Sekarang harga beras pada mahal. Apa coba ini terobosan pemerintah, bro, untuk mengatasi harga beras pada mahal? Tadi Bos Iwai baca berita gitu kan, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia malah curhat, bro, ya. Katanya kalau beras murah, petani yang menjerit gitu kan.
Kalau beras mahal, rakyat yang menjerit. Itu tadi kata Pak Jokowi kurang lebihnya begitu, iya kan? Di berita yang Bosiwai baca. Jadi presiden bingung. Kalau presiden bingung, rakyat ngadu sama siapa, bro? Meski ngadu sama ini nih Gorden Soang gitu kan. Ini Gorden Soang nih. Sekalinya ngedenger perwakilan dari pemerintah, statement dari pemerintah melalui Pak Luhut gitu kan. Yang ada boro-boro mau cari terobosan menjelang lebaran, gimana ini harga-harga komoditas sembako itu normal, malah ngeluarin statement yang kritik pemerintah mending angkat kaki dari Indonesia, bro, kata Pak Luhut, bro. Ini gimana coba ini, bro, ya? Jengkel, bro, kalau ngedenger statement-statement dari pemerintah gitu kan. Ya kalau mereka mah mendingan Pak Luhut mah tambang batu baranya banyak, iya kan, gajinya gede, usahanya banyak, ya nggak kerasa dibilang segantang, nggak kerasa, bro, ya. Tapi lu saudara-saudara lu yang miskin-miskin itu, tetangga lu yang miskin-miskin, bro, yang bahkan buka puasa aja mau masaknya bingung karena nggak ada yang mau dimasak, kan kesian ya, bro, ya. Itu deh ngomong sama Soang nih, Gordon Soang itu pemerintah ngomong seenak jidat, bro, ya. Kalau nggak mau dikritik rakyat, ya nggak usah jadi pejabat. Kalau kata Rocky Gerung katanya tutup aja itu telinganya pakai earphone gitu kan, pakai headset gitu ya, bro, ya. Biar nggak denger kritik-kritik daripada masyarakat. Padahal masyarakat juga punya kesadaran, bro. Iya kan? Bosiwai juga yakin kok masyarakat yang mengkritik pemerintah itu bukan si orangnya, tetapi jabatan dia dan juga kebijakan dia. Itu yang dikritik oleh pemerintah, bro. 2004, 2009 sampai 2014 SBY, iya kan, itu habis dicaci maki oleh masyarakat, bro. Bahkan PDIP juga turun tangan, iya kan. Dibawain keranda ke istana. Iya kan, fotonya disandingin sama kerbau itu SBY, bro, ya. Dikritik habis-habisan itu SBY, bro. Sekarang nggak ada yang ngebahas masalah SBY. Sekarang nggak ada yang mengkritik Pak SBY. Kenapa? Karena masyarakat juga sadar, karena dulu Pak SBY adalah seorang presiden, makanya dikritik. Jabatannya yang dikritik, kebijakannya yang dikritik. Sama sekarang juga Pak Jokowi dikritik, itu karena Pak Jokowi presiden. Yang dikritik kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Kan begitu, bro, ya. Kalau Pak Jokowinya lengser, nggak ada lagi orang yang ngomongin Pak Jokowi, bro. Nggak ada. Ini ngopi-ngopi dulu, bro, ya. Ngeteh. Siapa coba ntar kalau Pak Jokowi lengser, seandainya nanti Pak Prabowo yang dilantik, iya kan, plus Gibran sebagai wakil presidennya gitu kan, Pak Jokowi enggak bakal ada yang mengkritik lagi, bro. Iya kan? Karena masyarakat ada kesadaran, yang gua kritik adalah jabatan Pak Jokowi, yaitu adalah presiden. Kebijakannya, karena kebijakannya yang berdampak pada masyarakat. Bukan orangnya, bro. Kalau orangnya tidak berdampak, ya. Pak Jokowi nggak ada dampaknya sama lu. Lu semua nggak ada. Pak Jokowinya di sono gitu kan, jauh di istana negara gitu kan, nggak ada dampaknya. Tapi kebijakan presiden itu yang akan berdampak pada lu semua. Kan begitu, bro, ya. Di tempat Bosiwai, bro, ya, ini Bosiwai sedikit cerita lah gitu kan, dari banyaknya teman-teman Bosiwai yang curhat sama Bosiwai gitu kan. Kan Bosiwai itu kan dekat Bekasi, bro, ya, wilayah industri. Iya kan, di Bantar Gebang sini, bro. Di Bantar Gebang itu termasuk, kalau di daerah Bekasi itu termasuk kawasan industri, bro. Karena banyak PT, banyak pabrik, banyak CP gitu kan. Itu teman-teman Bosiwai yang habis lulus sekolah, iya kan, adik-adian Bosiwai, itu kalau ngelamar kerja, bro, ya, belum masuk kerja udah dipalakin. Entah itu sama HRD gitu kan, terus oknum-oknum korporasi di situ. Dipalak-palakin, bro. Artinya dipintain duit dulu baru bisa masuk kerja. Padahal itu teman-teman Bosiwai ngelamar kerja buat nyari duit, biar dapat duit. Ini malah dipintain duit, bro. Apalagi ini mau lebaran begini, bro. Kan kesian gitu kan. Sekolah bayar gede-gede gitu kan, biar punya ijazah. Karena kalau doktrin orang kampung, bro, maaf nih ya, Bosiwai juga orang kampung gitu kan. Tapi ini Bosiwai bicara fair aja, jujur nih. Cara berpikir orang kampung itu, bro, ya, terutama di tempat Bosiwai, iya kan. Mereka menyekolahkan anaknya agar si anaknya itu punya ijazah. Itu doktrin, bukan doktrin sih, jadi semacam sugesti orang-orang kampung gitu kan.
Jadi kalau si anaknya sekolah terus dia lulus sekolah punya ijazah. Nah kalau punya ijazah itu bisa kerja. Itu kata orang-orang kampung di tempat Bos Iwai begitu bro. Jadi udah anaknya sekolahnya mahal gitu kan, nebus ijazah mahal, pas punya ijazah ngelamar kerja di pabrik kagak diterima bro. Karena nggak ada duit pelicinnya bro. Ya, jadi ini kita mesti ngadu ke siapa nih? Adik-adik lu, tetangga-tetangga lu, tanyain dah kalau ngelamar kerja ke pabrik. Itu pasti ya kan belum diinterview udah dipintain duit bro. Itu banyak banget kejadian seperti itu bro. Mungkin bukan di tempat Bos Iwai doang gitu kan, tetapi di tempat teman-teman semua tuh. Dan ini kita mesti mengkritik siapa? Itu saya mesti mengkritik pemerintah tuh. Iya kan, tegur itu Depnaker gitu kan. Itu menteri apa namanya itu bagian apa tuh? Iya kan, yang punya wewenang itu masalah kerjaan tuh, iya kan. Kan begitu bro ya. Jadi kita dibuat apa, dibuat kalau kata Bos Iwai sih kita ini sebenarnya dipecah belah gitu kan, karena kebanyakan ya tadi gitu masyarakat fanatik terhadap orangnya, iya kan. Itu yang justru mengaburkan masyarakat itu sendiri bro. Jadi si masyarakat itu jadi bego bro. Yang lucunya itu masyarakat yang miskin-miskin gitu kan tetap ngebela pemerintah, iya kan. Karena kenapa? Karena mereka termakan oleh playing victim. Iya kan, playing victim yang dibuat oleh pejabat-pejabat publik kita bro. Ya, padahal tugas pejabat publik kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa tuh. Itu paling utama bro. Ya, tugas presiden, pejabat lainnya adalah cerdaskan kehidupan bangsa, entaskan kemiskinan. Itu bro ya. Tapi sekarang itu kalau lihat data BPS sekarang itu orang miskin itu makin banyak bro. Ya, lihat aja dah di Google, di Google dah tulis gitu kan. Sekarang peningkatan orang miskin itu malah makin meningkat. Orang yang anak-anak balita yang terkena stunting masih meningkat. Iya kan, gizi buruk bro. Kalau di Bos Iwai sih alhamdulillah nggak ada orang yang kena gizi buruk bro. Tapi tiap hari Bos Iwai itu baca statistik gitu kan. Kebanyakan orang-orang yang kena gizi buruk itu daerah Papua, iya kan, daerah apa namanya Sulawesi bro. Itu kebanyakan yang hidup-hidupnya di kaki-kaki gunung bro, pinggir pantai, di pulau-pulau, itu kebanyakan yang kena gizi buruk. Iya kan, itu tiap hari itu Bos Iwai bacain berita begitu bro ya. Sama itu kayak di Kalimantan tuh itu kan, itu banyak yang kena gizi buruk juga. Dan sekarang diperparah gitu kan, udah kena gizi buruk terancam diusir dari tempat tinggalnya tuh. Iya kan, dengan alasan ibu kota baru. Iya kan, kan kesian mereka bro. Kalau kita ya rakyat miskin cuma bisa kesian bro. Iya kan, paling kita ngandelin mereka apa yang disebut sebagai filantropi tuh, iya kan, membantu masyarakat tanpa upah gitu kan bro ya. Para pengkritik pemerintah tuh itu sebenarnya mereka harus dikasih 2 jempol bro ya. Karena mereka mengkritik pemerintah, iya kan, nggak dibayar bro. Bahkan mereka juga yang terancam gitu kan, dikriminalisasi tuh. Kayak kemarin tuh yang ini sesuai dengan thumbnail Bos Iwai nih, iya kan, Lor Luhut, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan bro ya. Itu kemarin sempet rame juga gitu kan, sidangnya sampai panjang tuh, dimana Haris Azhar dan juga siapa tuh lagi tuh yang perempuan bro ya, akademisi juga gitu kan. Itu mereka dilaporin bro ya, katanya bikin pencemaran nama baik terhadap Bapak Luhut bin Sarpanjaitan bro ya. Ini Bos Iwai juga kadang-kadang ngeri ini bro ya. Tapi sekali lagi gitu kan, Bos Iwai ingatkan kepada teman-teman semua gitu kan, kita mengkritik kebijakan pemerintah itu kebijakan yang kita kritik bro, karena kebijakannya itu ada sangkut pautnya dengan kehidupan ekonomi kita bro ya. Jadi itu yang paling utama tuh. Jadi yang kedua gitu kan, mungkin para pejabat publik gitu kan, karena dulu di Bos Iwai, di tempat Bos Iwai itu banyak bro, iya kan, orang-orang tua zaman dulu gitu kan sahur pakai eceng gondok bro ya. Bukan karena miskin sih, tapi karena enak gitu kan. Tapi ini kadang-kadang juga Bos Iwai suka mikir gitu kan, ini para pejabat publik kita gitu kan, yang sekarang itu para menteri yang lagi dibikinin tempat tinggal di ibu kota Nusantara gitu kan, pernah nggak mereka itu nyobain makan eceng gondok gitu ya bro ya. Oke bro, karena ini udah mau imsak bro ya, sampai ketemu besok bro ya. Bos Iwai kalau live streaming itu ala kadarnya bro ya, karena Bos Iwai nggak punya tempat khusus gitu ya kan. Tapi Bos Iwai, sekali lagi Bos Iwai bikin video ini tidak diperintah, iya kan, tidak didikte, tidak disuruh ya. Ini emang Bos Iwai aja pengen begini bro ya. Jadi sekali lagi Bos Iwai punya pendapat,
teman-teman punya pendapat, silahkan ucapkan bro ya. Kan katanya kita adalah negara yang demokratis. Oke bro, doh.